kemalangan yang diderita oleh si Sarah disebabkan karena kutukan dari roh-roh yang meninggal akibat senjata buatan si William ini, Wak. Hai Wak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, kalau sebelumnya aku sudah pernah membahas soal rumah-rumah misterius yang ada di Indonesia, di video kali ini aku akan kembali menceritakan soal rumah misterius yang ada di luar negeri, tepatnya di California, yaitu rumah misterius Winchester. Kalau kalian sudah pernah nonton film Winchester, pasti kalian sudah tahu gimana kisah soal rumah ini. Rumah ini dikenal dengan rumah menyeramkan dan aneh. Kenapa aneh, Wak? Ada kaca jendela yang mengarah ke ruangan lain. Ada ruangan dan tangga-tangga yang dibangun dengan ukuran yang aneh. Dan yang lebih anehnya, rumah ini memiliki 160 ruangan yang terdiri dari 40 kamar tidur, 2 ballroom, 47 perapian, 17 cerobong asap, 2 basement, dan 3 elevator. Nah, kenapa bisa diciptakan ruangan-ruangan aneh di rumah ini? Kita masuk ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi Wak, rumah ini dimiliki oleh seorang wanita bernama Sarah Winchester, di mana dia ini merupakan seorang janda dari pengusaha senapan api ternama, yaitu William Wirt Winchester. Nah, si Sarah ini memang berasal dari keluarga bangsawan, sosialita lah, di mana dia lahir pada tahun 1840 dan tumbuh menjadi seorang wanita terpelajar. Dia ini bisa menguasai 4 bahasa, dia bersekolah di sekolah-sekolah terbaik, dan menikah dengan si William Winchester yang merupakan pemilik dari perusahaan senjata api terkemuka di sana. Dan setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Annie Winchester. Tapi sayangnya setelah Annie lahir, keluarga ini mengalami kemalangan yang bertubi-tubi yang dimulai ketika anaknya Annie yang masih berusia 40 hari meninggal dunia diakibatkan sebuah penyakit. Dan bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun 1818, lakinya William Winchester pun meninggal dunia diakibatkan tuberkulosis. Nah, semenjak kematian suaminya ini, banyak orang yang menduga kemalangan yang diderita oleh si Sarah setelah kehilangan anak dan suaminya ini disebabkan karena kutukan dari roh-roh yang meninggal akibat senjata buatan si William ini, Wak. Nah, kan si William adalah pemilik dari usaha senjata api kan. Dan sepeninggalan sang suami, Sarah lah satu-satunya yang menjadi ahli warisnya. Pada saat itu Sarah mewarisi 20 juta dolar. Kalau disamain sama sekarang nih, Wak, kurang lebih tuh 500 juta dolar. Dan juga dia memperoleh penghasilan setiap harinya dari perusahaan Winchester itu sebanyak 1.000 dolar per hari pada saat itu. Kalau diibaratkan sekarang nih, Wak, 26.000 dolar satu hari. Bayangin sama kalian duitnya banyak kali. Nah, walaupun memang banyak uangnya, Sarah ini nggak puas nih. Buat apa banyak uang kalau suami sama anak aku nggak ada? Dia kehilangan orang-orang yang dia cintai. Dan dikabarkan juga setelah meninggalnya anak dan suaminya, si Sarah ini pun depresi, Wak. Dia berniat tidak pernah mau menikah lagi. Dan juga depresinya itu, selain kehilangan anak dan suaminya, dia ini stres karena dia selalu didatangi oleh roh-roh orang yang meninggal akibat senjata api buatan lakinya. Dan mereka menuntut balas dendam. Dan hal ini juga yang dikuatkan oleh masyarakat bahwa roh-roh yang meninggal akibat senjata api Winchester itu menuntut balas dendam kepada keluarga yang sudah menciptakan senjata api ini supaya juga mati, Wak. Nah, karena depresi, Wak, akhirnya Sarah ini mendatangi paranormal, di mana dia meminta paranormal ini untuk bisa membukakan pintu komunikasi supaya dia ini bisa berkomunikasi dengan lakinya. Dan juga supaya roh-roh jahat yang mau membalas dendam nih bisa hilang, Wak. Dan akhirnya paranormal itu meminta si Sarah ini untuk pindah rumah dan mulai berkelana ke daerah barat, di mana dia diminta untuk membangun sebuah rumah untuk keluarganya dan juga roh-roh orang yang meninggal akibat senjata api Winchester itu. Tapi kata paranormalnya ada syarat yang harus dipenuhi nih, Wak, yaitu Sarah tidak diperbolehkan menghentikan pembangunan 1 hari pun untuk rumah ini nanti, atau nyawanya akan melayang. Kata paranormal itu, Wak. Iya aja si Sarah ini kan akhirnya ditinggalkannya lah ini rumah lamanya dia. Pergilah dia ini menuju ke California. Nah, di tahun 1884 Sarah kemudian membeli sebuah rumah di Santa Clara dan mulai membangun rumahnya. Inilah rumah ini, Wak. Dan akhirnya mengikuti kata si cenayang ini, paranormal tadi tuh, Sarah mulai merekrut banyak pekerja bangunan. Dan karena mungkin udah gak sabar mau ketemu sama lakinya, dalam pembangunan rumah ini Sarah gak pakai jasa arsitek. Ide dan rancangan semua berasal dari si Sarah. Nah, makanya ini ngikut juga kata si paranormal, gak boleh berhenti membangun. Akhirnya rumah ini didirikan harus terus tiap hari kalian tuh harus kerja, bangun kayak apa aja yang mau kalian bangun, rumah ini terserah, kata si Sarah.
Dia pun membangun dengan ide dan rancangan dia sendiri nih, Dari rumah kecil jadilah besar itu, Wak. Karena memang si Sarah ini bukan arsitek, ya dia bangun-bangun asal aja gitu. Alhasil banyaklah itu ruangan-ruangan aneh, Wak. Ya itulah kayak tadi ada pintu tangga yang nggak tahu arahnya kemana, ada ruangan dan tangga-tangga yang bentuknya aneh, dibangun ratusan ruangan, 2 basement, dan lain-lain, Wak. Banyak aneh lagi. Terus betul, Wak, kata paranormal itu, katanya sih iya, Wak. Setelah rumah itu dibangun, dia berhasil berkomunikasi nih sama lakinya. Tapi pada saat itu Sarah nggak tinggal di situ, Wak. Dia punya rumah lain nih. Rumah itu digunakannya hanya untuk bisa berkomunikasi dengan lakinya, dan sampai akhirnya karena mengikuti syaratnya paranormal itu nggak boleh berhenti membangun rumah itu, pembangunan rumah itu tuh tetap dilakukan bertahun-tahun, Wak, nggak selesai-selesai. Dimulai di tahun 1884 sampai 1922 nih. Tapi waktu itu pembangunan itu sempat terhenti di tahun 1906 karena waktu itu sempat gempa bumi, Wak. Sempat juga ada bagian rumah yang runtuh, tapi akhirnya diperbaiki dan dibangun lagi. Nah, tadi kan seperti yang aku bilang, pembangunannya ini terhenti di tahun 1922. Kenapa? Karena Sarahnya meninggal di tahun 1922. Kalau Sarah ini nggak meninggal di 1922, Wak, pasti masih lanjut. Entah apa lagi nih bangun di rumah itu, pokoknya tetap harus kok bangunlah apa aja biar aku bisa membuka komunikasi dengan laki aku lagi. Kalian bangunlah itu, suka hati kalian mau bangun apa aja. Banyak uangnya, Sultan bebas. Nah, dari cerita-cerita para tukang di situ tuh yang membangun rumah itu, mereka memang menyaksikan kalau di saat mereka lagi bangun ruangan lain, dia memang melihat si Sarah dan mediumnya ini, paranormalnya ini, suka melakukan ritual aneh, dan ada juga beberapa tukang yang melihat si Sarah ini lagi berkomunikasi sendiri, Wak. Sepertinya waktu itulah si Sarah lagi komunikasi sama lakinya. Nah, karena si Sarah ini juga kadang bermalam di rumah itu, ada idenya Sarah yang memang digunakan untuk menjahili roh-roh jahat ini supaya tidak mengganggu dia lagi, dimana dia membuat jalan menuju kamarnya itu seperti labirin, berkelok-kelok, supaya kalau tiap kali dia tidur di rumah itu, roh jahat nggak ngikutin dia, Wak. Dan yang lucunya lagi, si Sarah ini nyuruh tukangnya untuk membuat 13 kamar mandi, tapi cuma 1 keran kamar mandi itu yang berfungsi. Dimaksudkan untuk supaya rohnya ini bingung mau nyalain air. Ini kocak sih. Iseng juga si Sarah ini ya. Dan selama proses pembangunan rumah ini, Sarah mengaku dia sudah mulai tidak diganggu oleh roh-roh jahat tadi yang diduga orang-orang yang meninggal akibat senjata api lakinya. Dan hal ini yang digambarkan Sarah merupakan penerimaan maaf dari roh-roh yang sedang bergentayangan karena senjata api tadi, Wak. Dan akhirnya setelah kematiannya, Sarah memberikan seluruh harta bendanya kepada ponakannya yang bernama Marian, yang juga selama hidupnya Marian ini menjadi sekretaris pribadinya si Sarah, Wak. Tapi rumah Winchester ini tidak ada di dalam surat wasiatnya si Sarah. Untuk siapa rumah ini nggak tahu nih. Nah, beberapa masyarakat menganggap rumah ini nggak ada nilainya, Wak, karena dulu kan sempat runtuh tuh waktu gempa. Ditambah lagi konstruksinya yang aneh. Dan akhirnya si Marian ini berinisiatif untuk mengambil seluruh barang yang ada di dalam rumah itu, kemudian dia lelang. Dan saking besar kali nih rumah ini, Wak, barang-barangnya nih. Marian bersama orang-orangnya baru berhasil mengkosongkan barang-barang yang ada di dalam rumah itu selama 6 minggu. Walaupun perabotan atau barang-barang dalam ruangan itu sudah dijual nih sama mansion Marian, sebenarnya rumah itu tuh masih banyak lagi perabotan yang berharga, Wak. Karena memang kan seleranya si Sarah ini kelas kan, dimana di dalam rumah itu sebenarnya dipenuhi oleh kekayaan yang tidak terlihat senilai lebih dari $25.000 pada saat itu. Kalau sekarang ini sekitar $300.000, Wak. Karena klasik banget itu, Wak. Terlihat dari jendela Tiffany yang dirancang langsung oleh si Sarah. Dan akhirnya setelah rumah itu dikosongkan, adalah investor yang mau beli nih, Wak. Dibelilah rumah itu dengan harga $135.000. Hanya berjarak 5 bulan setelah si Sarah ini meninggal, si investor tadi jalan pula otak bisnisnya, Wak. Dibukanya lah itu Winchester Mystery House. Dibuka untuk umum, untuk tur. Dan setelah dikomersilkan nih sama si investor, banyak kesaksian-kesaksian dari para pengunjung rumah itu yang melaporkan bahwa mereka melihat roh-roh yang terlihat lalu lalang di rumah itu. Ada juga beberapa orang yang mendengar suara orang menangis dan suara tapak kaki di tangga. Banyak pengunjung bahkan bersaksi bahwa dia melihat William dan Sarah Winchester sedang jalan berdua di rumah itu. Dan sampai saat ini Winchester Mystery House telah menjadi salah satu objek wisata horor yang paling terkenal di Amerika. Dan kisah Winchester ini bisa kalian saksikan di film Winchester. Filmnya bagus sekali, aku udah nonton. Yang belum nonton boleh nonton dulu, Wak. Kurang lebih ceritanya hampir sama dengan apa yang aku ceritakan sekarang. Oke, Wak, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Kadang orang-orang kaya nih, ya aku tahu sih orang kaya bebas, tapi ya Allah sayang kali kalian ngapain sih bikin ruangan-ruangan kayak gini gitu loh. Itulah saking dicinta kali itu sama lakinya. Paranormal ini pun satu iseng kali. Kalian tengok, Wak, rumahnya kan besar padahal tuh, bisa kayak dia jadiin ini untuk jadi panti asuhan atau apa gitu kan ya. Itulah ya, kadang kita nggak tahu ya, the power of paranormal itu kadang bisa menggoyahkan iman dan logika orang gitu loh.
Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Jangan lupa follow aku di Instagram Nadia Omara. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.